Ya nggak apa-apa lah. Asal bisa aja. Oke, terakhir kita sampai fungsi yang namanya fungsi eksponen umum. Bentuknya A pangkat X gitu ya. A-nya bilangan yang non negatif. Jadi kayak fungsi pangkat biasa ini. Kemarin turunannya udah saya jelaskan. Sekarang kita lihat soal-soalnya saja. Cuma 2 soal kok. Oke. Yang ke satu dulu, kita lihat ini. Nah, tentukan turunan dari fungsi ini. Ya, X-nya ada di pangkat. Jadi jangan 3 pangkat akar X dikurangi 1 gitu. Nggak boleh ya. Kayak X pangkat 5 kan. 5 X pangkat 5 kurang 1. Kalau pangkatnya X nggak berlaku kayak gituan. Nah, coba saya akan jelaskan 2 cara. Yang pertama, pakai rumus ini kalau ingat. Saya biasanya nggak ingat ini. Nah, jadi ngintip dulu. Ini cara 1 ya. Cara 1. Pakai rumus ini. Tapi pakai aturan rantai. Jadi kalau ada konstanta, harus konstanta ininya. Pangkatnya memuat X, turunannya tuh tetap kali ln dari konstantanya. Tapi kalau ininya akar X, kali lagi turunan ini nanti ya, aturan rantai. Jadi tinggal turunannya gini. Pakai rumus kayak ini. Tetap ini A pangkat X ln A. Jadi 3 pangkat akar X ln 3. Cuma kalau bukan X kali turunan dari si pangkatnya. Sama dengan 3 akar X ln 3 dikali 1/2 akar X ya. Saya biasanya lupa itu meskipun pendek kalau ingat. Kalau nggak ingat, ada cara umum menurunkan fungsi yang pangkatnya ada X ya, ada fungsi lagi pangkatnya. Itu gini, cara 2. Dan ini berlaku umum nanti untuk yang lain-lain juga ya. Jadi kalau lupa ini, pakai cara kedua ini mengingatnya lebih gampang. Yaitu kita tulis dulu soalnya. Caranya dilonkan. Ln Y sama dengan ln 3. Agak panjang tapi hitungannya gampang. Sederhanakan luas kanan. Pangkat dari ln bisa ke depan ya. Oh ya, saya stop dulu sebentar. Oke, jadi ini tujuan dilonkan supaya pangkatnya bisa turun gitu ya. Selalu polanya, ruas kirinya selalu gitu. Ya. Kemudian baru kita turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Ln 3 itu konstanta. Lanjut lagi. Coba saya mau nanya dulu. Kalau saya punya ln X pangkat 3, turunannya apa? Ingat, ln itu 1 per kali turunan ininya ya. Gitu. Oke, ini nggak usah ditulis. Kita mau dipakai di sini. Kalau punya ln U, turunannya apa? Yang baru datang di depan. 1 per U kali U aksen gitu ya. Oke. Moga-moga nggak lupa. Di depan, yang baru datang. Jadi ln Y diturunkan ya 1 per Y kali Y aksen. Selalu ya, kalau pakai ln, ruas kirinya selalu gini. Nggak pernah berubah. Yang kanannya disesuaikan dengan fungsinya.
Akar X diturunkan 1/2 akar X. Ln 3-nya konstanta ikut saja. Gitu. Ya. Sehingga saya dapat Y aksennya sama dengan selalu Y-nya balik ke kanan kali ln 3. Kalau ditulis ulang Y-nya kembalikan ke fungsi semula. Y-nya mana tadi? Y-nya 3 pangkat akar X. Kali ln 3 dibagi 2 akar X. Sama dengan yang ini tuh. Sama. Kalau ini kita harus mengingat rumus ini. Kalau yang bawah tinggal dilonkan diikuti aja. Lebih gampang yang bawah meskipun panjang. Tapi kalau ingat rumusnya ya udah pakai ini aja cuma 2 baris gini. Tuh ya. Kalau integralnya terpaksa harus ingat rumus ini, kalau enggak agak berabe. Sudah? Lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Mana ya? Tadi udah sampai mana? Oh ini. Kalau integralnya kepaksa kita ingat rumus yang di ini ya. Kalau integralnya, kalau nggak ingat agak berabe. Contoh kedua. Tentukan ini. Nah, kalau ada pangkat fungsi gini, usahakan menjadi A pangkat U. A-nya di sini 2. Supaya 2 pangkat U, ya ininya kita substitusi. Ya. Jadi, substitusi U sama dengan X pangkat 3. Supaya menjadi 2 pangkat U nanti. Tapi kita periksa dulu, ada nggak ini temennya? 3x kuadrat dx. Ada nih x kuadrat dx. Yaitu x kuadrat dx sama dengan du dibagi 3. Jangan lupa kalau pakai batas, batas-batasnya disubstitusi. Batas x-nya 1 dalam u menjadi 1 pangkat 3 min 1. X-nya sama dengan 2, U-nya sama dengan 2 pangkat 3, sama dengan 8. Nah, dengan demikian kalau ini saya namakan si K, itu ya, supaya nggak nulis lagi itu, K, kita kasih nama. K menjadi integral 18 2 pangkat U kali ini. du per 3. Sepertiganya saya taruh depan. E pangkat U du. Nah, kalau yang ini, kok jadi E? Ngaco. Supaya gampang kali jadi E. Nah, kepaksa kalau yang ini mah, integralnya mah harus apal yang rumus ini. Ya. Atau apal ini kan, yang ini apal sendirinya. Yaitu integralnya tetap tapi dibagi ln A. Kalau turunannya tetap dikali ln A. Turunannya. Kalau diintegralkan dibagi ln A. Menjadi sepertiganya ke depan, 2 pangkat U-nya tetap dibagi ln bilangan dasarnya. Sama dengan 1/3, 2 pangkat 8 dibagi ln 2 dikurangi 2 lagi. 1 pangkat 8, salah. Ngaco aja, 2 pangkat 1 dibagi ln 2. Sama dengan 1/3 kali ln 2. 2 pangkat 8, 256 dikurangi 2, 254. 254. Begitu. Oke. Kalau nggak paham tanya ya. Tanya, jangan
Nah, kalau sudah, sok. Oke, dua contoh itu sekarang pindah. Sebelum pindah, saya akan kasih ilustrasi dulu ya. Sekarang kita mau masuk fungsi logaritma, kok B sih? Logaritma umum. Nah, coba kita lihat perjalanan kita dari depan. Awalnya saya menjelaskan Y sama dengan integral 1 sampai X 1 per T dt yang ini dinamakan fungsi ln X gitu ya. Inversnya fungsi ln, inversnya adalah fungsi eksponen. Terserah variabelnya mau ditulis dalam X atau Y. Saya pakai Y lagi aja. Ini Y sama dengan eksponen X gitu ya. Sama dengan E pangkat X. Dari situ kemudian kita yang terakhir belajar ini. Y sama dengan A pangkat X. Di sini E itu bilangan 2,718 sekian lah ya. Jadi diperumum dari E pangkat X jadi A pangkat X, tentunya A-nya harus besar 0. Yang ini namanya fungsi logaritma asli atau natural. Yang ini inversnya namanya fungsi eksponen asli atau natural. Nah, kemudian dimunculkan ini namanya fungsi eksponen. Bukan nggak asli, ini namanya eksponen umum. Grafik si E pangkat X sama A pangkat X mirip ya. Ya ini 2,7 pangkat X, ini misalkan 2 pangkat X, 3 pangkat X, bisa juga 3,5 pangkat X. Kalau A-nya besar dari 1, ini grafiknya mirip seperti ini. Saya ambil kalau A-nya 2 pangkat X sama E pangkat X mirip. Ya, yang satu mungkin lebih tinggi dari yang lain. Kembali, ini kan punya inverse ya, karena monoton naik terus. Dia injektif, monoton murni. Nah, fungsi inverse gampang kita gambar. Cerminkan aja terhadap Y sama dengan X gitu ya. Nah, cerminnya. Nah, cerminnya itu kalau dari sini kita utak-utik X-nya berapa nggak bisa. Dimunculkan nama baru. Fungsi inversnya itu adalah ini. Saya tulis aja di sini ya. Agak sedikit ini. Sekarang kita punya Y sama dengan A pangkat X. Fungsi inversnya itu. Sebentar. Pakai notasi fx itu biar enak. Nah, fungsi inversnya X-nya nggak bisa kita utak-atik. Dibikin aja nama baru. Namanya logaritma Y sama dengan Fy. Bilangan dasarnya A-nya ini. Kalau di SMA ditulisnya di atas. Nah, kalau di bawah SMA juga. Berarti udah pintar itu guru SMA-nya. Sama dengan buku-buku kalkulus. Jadi kalau zaman saya dulu ditulisnya di atas, sekarang pakainya di bawah. Gitu ya. Sama aja dengan A log Y dengan log AY itu sama gitu ya. Nulisnya A-nya mau di sini atau di sini. Kita pakai sekarang yang di bawah. Soalnya kalau nulis di atas nanti diperiksa dosen lain bingung mereka. Sorry. Ini inverse. Jadi fungsi eksponen umum inverse adalah fungsi ini logaritma umum. Fungsi
logaritma. Sebel saya dengan fungsi ini, notasinya banyak, lupa-lupa gitu ya. Nah, kalau mau digambar, bila mau digambar di koordinat yang sama, maka ditulis dua-duanya dalam variabel X. Yang satu fx sama dengan A pangkat X, inversnya kita tulis f-1 dalam variabel X juga, tapi log AX gitu ya. Jadi ini saya crop aja. Kenapa? Di sini log AY, kok di sini log A-nya 2 ya? Log AX. Karena ditukar variabelnya Y-nya log AX. Karena pengen dua-duanya grafik ini variabelnya dalam X. Gitu ya. Itu di sini saya tulis crop dulu ini. Di sini adalah fx-nya sama dengan 2 pangkat X, fungsi inversnya sama dengan log 2X. Gitu ya. Jadi kalau digambar, dua-duanya variabelnya diganti dengan X. Nah, sifat-sifatnya yang menyebalkan ini panjang. Oh, kalau mau disalin dulu silahkan. Oke, rumus-rumusnya. Oh ini nggak penting lah, lewat ini. Kalau dilewat gitu udah jangan dipelajari nanti yang ini. Udah, usah dulu. Udah. Nah, yang penting log AX itu sama dengan ini. Ini sebenarnya dari rumus mana? Coba saya crop ya ini ya. Mengingatnya. Yang A. Gini. Setahu saya di SMA ada rumus gini. Log AB, kalau di SMA A-nya di atas. Sekarang A-nya di bawah gitu ya. Tapi ini. Sama dengan ini bisa kita ganti berapa aja kan? Log B dibagi C log A gitu ya. Cuma kita sekarang A-nya di indeks. Gitu. Ini C-nya di indeks. C-nya di indeks. Nah, ini sama. Ya. Sebenarnya ln itu adalah logaritma dengan basis E ya. Ini tuh sama dengan log EX ya. Oke. Jadi ininya bisa diganti berapa aja. Kalau saya ganti dengan di sini lognya ininya E. Nah, kalau diganti E jadi namanya ln. Itu log E itu ln. Oke. Turunannya. Nah, kalau ngitung turunan ini rumus ini penting. Yang ini jangan lupa. Jadi kalau mau mencari turunan dari ini, turunkan aja ini. Jangan pakai rumus pembagian karena ln A itu konstanta. A-nya itu bilangan dasarnya. Jadi turunan dari ini kan 1/X kali ln A. Itulah turunan dari log AX. Lupa saya tuh, yang log tuh lupa. Jadi lanjut lagi. Soal-soal. Saya bahas 1A dulu. 1A dan 1B lah. 1C sendiri, B bisa. A bisa, ya C juga bisa. Cuma lebih panjang aja. Oke, kita lihat ini. Tadi
kita punya rumus Y sama dengan A pangkat X, turunannya A pangkat X ln A ya, atau dibagi ln A. Kalau lupa, kalian harus bisa ngitung dari sini. Benar, kali ln A. Nah, ini gimana? Y sama dengan X pangkat X. Tadi di contoh sebelumnya kan ada dua cara. Dilonkan, pakai rumus langsung ini, atau ditarik lonnya. Agak panjang tapi gampang. Nah, yang ini gimana? Pakai rumus langsung. Y aksen sama dengan, jadi apa? Kali? Gitu? Nah, ini teh salah. Salahnya juga sangat. Jadi dikalinya banyak sekali. Dengan berbagai warna. Rumus ini hanya boleh dipakai kalau ininya konstanta A-nya. Kalau X gini nggak boleh variabel. Ini saya kasih catatan berlaku untuk A-nya konstanta. Yang ini nggak konstanta, nggak boleh. Jadi harus pakai cara yang kedua tadi. Pokoknya kalau lupa, udah pakai cara kedua ini. Mau yang ini konstanta, mau yang ininya fungsi, berlaku yang cara ini ya. Yang cara kedua tadi. Dilonkan. Oke. Kita hitung. Dan nggak usah nginget-nginget rumus ini. Yang dilonkan mah. Tarik aja lonnya. Belum diturunkan. Sederhanakan dulu. Pangkat bisa ke depan. Bentar, harus minum dulu. Setelah itu baru, jadi dilonkan tuh tujuannya pangkatnya supaya turun. Ya, kalau turun kan gampang nuruninnya. Baru kita turunkan terhadap X ya. Kenapa terhadap X? Karena ini soalnya terhadap X turunannya mintanya. X ln X. Nah, ini kan gampang. Ruas kiri selalu. Gitu ya. Bahkan dari sini kalian nggak nulis notasinya, langsung ke sini juga boleh. Udah tahu ini ln Y dari jadi ini, berarti diturunkan. Ini perkalian. Jadi turunan dari X itu 1, ditambah X-nya tetap, ln X turunannya per X. Jadi Y aksen sama dengan selalu Y-nya balik lagi. 1. Y aksen, kembalikan semua karena tadinya juga eksplisit fungsinya. Ya ini harus eksplisit dalam X. Y-nya ganti dengan X pangkat X. 1. Tuh beda dengan ini ya. Ini nggak boleh. Karena ininya bukan konstanta. Hah? Ya harus tahu dulu turunan X pangkat X-nya. Kalau X pangkat X, kita harus tahu dulu turunan dari X pangkat X. Nanti dilonkan tinggal yang paling atas saja yang loncat. Jadi mau pangkatnya 10 boleh. Harus tahu dulu yang pangkatnya lebih rendah 1. Nanti ini tinggal dipakai. Oke? Bisa? Nah, dengan demikian yang B sama aja yang B ya. Di sini aja yang B ya. Mengirit tempat. Yang B. Sama aja. Y sama dengan X kuadrat tambah 1 pangkat sin X. Pangkatnya ada fungsinya, dilonkan. Langsung boleh ya. Kalau dilonkan ini kan pangkatnya ke depan nanti. Gini, langsung kalian tulis gini boleh. Maksud langsung nggak melewati dulu nulis gini. Langsung ke sini. Dilonkan X-nya ke depan. Langsung turunkan boleh. Jadi gambar. Jelek lagi.
cowok. Langsung seper Y aksen boleh. Ini perkalian. Sin jadi cos. Kali, kenapa dikurung ya? Nggak usah ya. Cos X kali ln X kuadrat tambah 1. Ditambah, apa? Sin X. Apa? Kali apa? Ln itu menjadi 1. Kali turunan dalamnya lagi 2x ya. Jadi Y aksen sama dengan Y kali, aduh males ini nulis lagi. Kali ini. Ganti ya aksennya, Y-nya dengan X kuadrat tambah 1 pangkat sin X kali, nah begitu ya. Kurung jangan lupa. Begitu. Jadi ingat kalau ada pangkat fungsi dilonkan aja. Tetapi kalau ininya konstanta boleh pakai rumus langsung yang ini. Tapi kalau ininya konstanta pun dilonkan ya caranya gini lagi. Dilonkan itu jadi mudah. Sudah? Udah. Nanti lagi harus dijapri dia. Lanjut. Ini nggak usahlah terlalu jauh. Integralnya. Kalau integralnya kepaksa ya. Kepaksa rumus turunannya harus paham. Kalau pintar ngereka-reka sih enggak juga. Saya bahas yang ini aja ya. Sama aja yang kiri sama kanan sama aja. Hanya beda fungsi. Ini kelihatan ada akar gitu padahal sama aja. Oke, integral ini. Kembali. Kalau ada bilangan pangkat fungsi gini, usahakan menjadi A pangkat U gitu ya. A-nya tuh 5 di sini. Jadi saya substitusi. Apa? U sama dengan akar X. Tapi periksa dulu ada temennya enggak? Du dx-nya sama dengan 1/2 akar X dx. Ada enggak temennya? Ada nih. Ya. Duanya mah angka enggak masalah. Jadi 1/2 akar X dx sama dengan 2 du. Itu? Oke. Batas-batas ya. Apa? X sama dengan 1. U-nya jadi berapa? Akar 1 dengan 1. X-nya sama dengan 4. U-nya menjadi akar 4 sama dengan 2. Sehingga ini kasih nama K lagi ya. Supaya nggak nulis lagi integral itu. K sama dengan integral 1, 2, 5 pangkat U seper akar X dx-nya 2 du. Oh, jadi nggak usah di atas. 2, 5 pangkat U du itu ya. Seper X dx-nya menjadi 2 du. Sama dengan 2. Nah, ini mah harus ingat. 5 pangkat U dikali ln 5 atau dibagi ln 5? Saya ngikutin kalian aja ya. Kalau salah ya salah. 1, 2 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 bagi ln 5 dikurangi 5 pangkat 1 dibagi ln 5. Ya, mau disederhanakan boleh. Gitu. Oke. Nah, sudahlah kita beres dengan rumus yang memusingkan ini. Sekarang kita akan
terjun ke dunia nyata. Ya itu rumus-rumus kan. Kita lihat ini. Penting ini nih. Penting ya. Yang pasal ini sangat mungkin sekali keluar gitu ya. Polanya ini ada beberapa contoh. Polanya semua sama. Coba kita lihat. Pasalnya judulnya nih pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Apa itu? Kita lihat gini. Jumlah penduduk dunia tahun 80 adalah sekian miliar. Dari mana? Dari hasil sensus. Ya. Meskipun hasil sensus nggak bisa mendapatkan data yang akurat. Tiap negara melakukan sensus, hasilnya juga nggak akurat. Kenapa? Karena nggak semua bisa disensus. Misalkan si Mas Lucu ini, dia tadinya hidup di hutan. Gimana mau disensus, petugas mau datang juga nggak ngerti kemana gitu ya. Jadi ya anggap aja ini hasilnya eksak gitu ya. Yang nggak kesensus kan sedikit persentasenya. Nah, ingin diprediksi tahun ini. Bayangkan kita hidupnya di tahun 84 gitu. Belum tahu jumlah penduduk tahun sekian. Mau diprediksi. Tentunya kalau prediksi ya pakai model matematik. Untuk itu dimunculkanlah model matematiknya. Bukan buatan orang matematik, buatan orang biologi. Ya, model pertumbuhan ini. Orang matematik menyelesaikan persamaannya. Orang matematik itu kulinya. Babunya, pesuruhnya. Nih, saya punya model gini. Gimana solusinya? Aduh, enak aja ya. Nah, salah satu model, karena modelnya banyak. Model di sini nggak cantik kayak ratu kecantikan dunia gitu. Enggak ya, model di sini jelek. Bikin kita susah. Nah, jadi persamaan matematiknya itu mengatakan laju pertambahan penduduk. Oh ya, sebelumnya saya notasikan dulu. Y itu jumlah penduduk. Pada saat T. T-nya kapan? Ya tahun 80 atau 81 atau 82. Pokoknya Y itu fungsi ya. Bukan konstanta. Laju pertambahan penduduk. Kalau laju berarti perubahan jumlah Y, yaitu ini DY, terhadap waktu DY DT. Ini kalau laju itu pasti turunan. Turunan apa? Tergantung konteksnya. Ini laju pertambahan penduduk DY DT. Nah, berbanding lurus atau sebanding, ini ada I-nya. Sebanding. Berbanding lurus, kalau berbanding lurus atau ada kata sebanding, artinya dia sama dengan konstanta. Dikalikan, ini ekornya, dikalikan jumlah penduduk saat itu. Jumlah penduduk tadi Y. Jadi nanti di soal selalu muncul kayak ginian, harus bisa menerjemahkan jadi ini. Laju, turunan, berbanding lurus berarti konstanta kali jumlah penduduk itu Y. Ya. Nah, hasil statistik sebelumnya itu menunjukkan konstantanya untuk pertumbuhan manusia itu konstantanya sekian. Ini juga pendekatan. Kemudian mau ngapain kita? Kita akan mencari Y-nya setiap saat. Supaya nanti bisa menebak saat tahun sekian. Jadi mau dicari Y-nya. Oke, kita cari Y-nya. Gimana nyari Y-nya ini? Pakai teknik pemisahan variabel. Yang ada DY kumpulkan dengan Y. Yang ada T dengan DT. Konstanta ikut mana aja. Ini. Yang ada Y dengan DY. Yang ada T, nggak ada T, muncul di sini ada DT aja, ya biarin. Konstanta ikut mana aja bebas. Integralkan. Ini diintegralkan menjadi apa? DY per Y. Apa? Apa? Integral seper Y DY apa?
ln mutlak Y ya. Ada mutlaknya, jangan lupa ya. Oke, jadi ln mutlak Y, kalau dt mah jadi T aja ya. Nah, kalau kita kan mau nyarinya Y-nya berapa ya? Y-nya berapa? Karena kan mau naksir tahun sekian. Harus tahu Y-nya setiap saat. Kalau ada mutlak kan susah. Tapi kita ketahui Y itu pasti positif, betul? Masa jumlah penduduk negatif? Berarti bumi ini hutang manusia ya. Y-nya positif. Karena Y-nya positif, maka mutlak Y sama dengan Y. Oke? Sehingga mutlaknya bisa dibuka. Nah, kalau ada ln Y gini pengen keluar Y-nya, saya kan pengennya bukan ln Y, tapi Y berapa itu. Itu kita rangkai fungsi ln ini dengan inversinya. Ya, dikomposisikan. Jadi di E pangkatkan. E pangkat ln Y, tentunya ini juga harus di E pangkatkan. Gitu ya. Jadi tujuan di E pangkatkan, ini saling invers. Keluarlah nongol Y-nya itu. Y sama dengan E pangkat C dikali E pangkat ini ya. Ininya saya pecah dua. Ini jumlah E pangkat C kali E pangkat ini. Oke? Sok, yang mau nyalin sampai situ dulu. Nah, kita mau mencari E pangkat C-nya dari data ini. Tapi saya nggak mau ngitung tahunnya dalam ribuan gini, susah. T-nya 1980 gitu. Saya mau set ini sebagai tahun ke-0. Jadi ini nanti kita memprediksi tahun ke-10 dan tahun ke berapa ini? 80. Tahun ke-39 ya. Dari sini kan 39. Ini tahun ke-0. Oke. Bukan asumsikan ya, tetapkan lah gitu ya. Nah, saya punya waktu T-nya 0, T-nya 0 nih, T-nya 0, jumlah penduduknya 4,433 miliar. Gitu ya. Banyak ya penduduknya. Nah, saya masukkan T-nya 0. T-nya 0, Y-nya sekian. E pangkat 0, 1 ini. Jadi E pangkat C-nya diperoleh sekian. Oke? E pangkat C-nya udah dapat, saya tulis lagi ini solusinya. Udah pada tahun 1990 berarti 10 tahun dari sini. T-nya 10. Masukkan. Pada tahun 2019 berarti 39 tahun dari sini. Y 39. Dapat ini. Oke? Nah, ini kan namanya prediksi pakai model pertumbuhan. Coba kita bandingkan dengan hasil sensus dari WHO. WHO itu hasil sensus tahun 90, jumlah penduduk segini. Hampir sama ya. Model matematiknya bagus. Beda 0,01. Meskipun miliar ya. 0,01 miliar tuh banyak. Tapi terhadap jumlah sebenarnya persentasenya hampir sama. Galatnya kecil lah. 0,01 per ini. Per 5,270. Kecil. Tapi tahun 2019 prediksinya ngaco ini. 8,7 miliar. Ini 7,6 miliar. Bedanya gede. Persentasenya jauh. Hampir beda 1 ya. 1,1 0,9 ya. Ya 0,9 hampir 1 lah. 1 per 8,7 kali 100% ya besar. 10% lebih. Jadi ya model pertumbuhan eksponensial yang tadi DY DT sama KY itu namanya model pertumbuhan eksponensial. Karena solusinya berbentuk fungsi eksponensial. Hanya baik
untuk jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi oleh orang biologi model itu diperbaiki lagi. Nanti diperbaiki lagi. Kalau dulu ada matematik B, ini matematik A, ada matematik B yang dikasih ke farmasi sama biologi. Itu belajar model-model matematik. Teori matematiknya nggak terlalu dalam, tapi soal-soal nyatanya banyak gitu ya. Oke. Sekarang kita masih pakai model eksponensial. Kalau T menuju tak hingga, mana tadi solusinya? Lihat lagi solusinya ini. Kalau T menuju, bukan ini, yang C-nya udah dicari. Ini. Kalau T-nya menuju tak hingga, E pangkat ini menuju berapa? Kalau lupa lihat grafiknya, E pangkat. Nggak boleh lupa ini grafik E pangkat. E pangkat. Kalau T-nya, ini E pangkat X ya. Kalau pangkatnya ini, T-nya menuju tak hingga, ini menuju tak hingga, betul? E pangkat tak hingga berapa? Tak hingga ya. Jadi kalau T-nya besar sekali, cenderung penduduknya menuju tak hingga jumlahnya. Udah nggak wajar modelnya, karena kenyataan kalau penduduk udah padat kan, banyak perang, banyak kelaparan, dan lain-lain, harusnya nanti berkurang. Model ini tidak memperhitungkan itu. Jadi modelnya tidak bagus kalau jangkanya panjang. Hal apa yang membuatnya kurang baik? Udah yang tadi disebutkan. Kalau udah terlalu banyak, terjadi perang, terjadi kelaparan, dan lain-lain. Udah, 2 soal latihan, nanti ada 1 lagi. Kita bahas. Yang ini mah cilukba aja ya. Udah gampang, sama aja. Ini saya pakai cilukba. Cilukba. Nggak mau keluar sialan. Wah, linknya nggak dimasukkan. Udahlah kepaksa, udah manual. Mahasiswa jadi lebih senang ya ngerjain dosennya. Sama lagi, laju pembiakan bakteri. Pembiakan bakteri bukan bakterinya ngegendutin terus gitu, bakterinya jadi gede, enggak. Membelah maksudnya, jumlahnya banyak. Menjadi banyak. Laju pembiakan bakteri adalah sebanding. Nah, tadi ingat sebanding itu berarti konstanta kali dengan jumlah. Jadi kita notasikan dulu. Misal T itu waktu, sesuaikan dengan soalnya. Ya kalau ini dalam jam gitu ya. Kemudian Y itu jumlah bakteri. Y jelas bergantung ke T, fungsi dari T ya. Pada pukul 12 jumlahnya sekian. Saya mau set ini pukul 12 sebagai T0 ya. Tetapkan pukul 12 sebagai T sama dengan 0. Enggak juga nggak apa-apa, mau dihitung 12 juga boleh. Cuma angkanya nggak enak ya. Dari sini saya sekarang munculkan modelnya. Laju pembiakan bakteri berarti apa? DYDT ya. Perubahan jumlah bakteri terhadap waktu. Sama dengan sebanding tuh konstanta, sebanding atau berbanding lurus, kali jumlah bakterinya Y. Kemudian saya punya syarat. Ini. Berarti apa itu? Y berapa? Y 0. 10.000. Kemudian saya punya juga setelah 2 jam. Y 2. 40.000. Ditanya Y 5 ya. Y 5 berapa? Gitu kan? Ya udah kayak tadi lagi. Cari Y-nya pakai pemisahan variabel. DY bagi Y sama dengan KDT. Integralkan. Langsung aja ln mutlak Y
sama dengan KT tambah C ya. Integralkan. Y selalu besar 0 ya. Kalau enggak ngapain ngamatin bakteri yang enggak ada gitu. Bakterinya 0 diamatin. Ya 0 terus gitu ya. Ya itu. Nah gitu ya. Jadi saya punya ln Y sama dengan KT tambah C. Di ujian kalau langsung dari sini ke sini dipotong. Karena integral ini harus ada mutlaknya. Di E pangkatkan ya supaya Y-nya keluar, saya langsung aja E pangkat apa? KT tambah C dipisah. Jadi E pangkat KT itu ya. Sebenarnya E pangkat ini jumlah bisa ditulis sebagai kali. Nah, Y5 berapa? Nggak bisa dihitung karena ini belum tahu konstantanya. Ini juga belum. Cari lagi dari dua syarat ini. Y0. 10.000. Masukkan. Y-nya 10.000 kalau T-nya 0. E pangkat K kali 0. Bukan KO ya, ini K kali 0. Bukan KO kayak Mike Tyson gitu. Ini K kali 0. Jadi saya dapat E pangkat C-nya 10.000. Jadi Y-nya udah bisa ditulis sebagai 10.000 E pangkat KT. Pakai syarat kedua. Y2 40.000. Y2 sama dengan 40.000. Jadi saya punya 40.000. Bangor pisan. Sama dengan 10.000 E pangkat K kali 2, betul? Kan Y2. Y2 T-nya 2. 4 dibagi 10 tinggal 4. Supaya keluar K-nya gimana kan? Gimana kan? Enggak. Inversnya cari E pangkat inversnya apa? Ln. Dilonkan. Terbalik, bukan di E pangkatkan. Kalau yang ini dilonkan. 2K ya. K kali 2 atau 2K. Nah, ln 4. Ln 4 saya mau sederhanakan lah. Ln 2 pangkat 2 kan? Ln 2 pangkat 2 sama dengan 2K. Ln 2 pangkat 2 jadi apa? 2 ln 2 sama dengan 2K. Atau K-nya sama dengan ln 2. Nah, dapatlah solusinya. Y sama dengan, tadi apa? 10.000. E pangkat K-nya ln 2. T-nya saya taruh di depan ya. T ln 2. Kalau di sini kan ln 2, K-nya kali T atau T kali ln 2. Suka ada yang bingung ini. Kok jadi gini gitu. Dari mana? Padahal K-nya ini ln 2. Ya sudah. Pada pukul 17. Pukul 17 betul kan tadi? Pukul 17 T-nya 5. T sama dengan 5. Maka jumlah bakterinya 10.000 kali E pangkat T. T-nya 5. Kali ln 2 sama dengan 10.000 kali apa tuh? E pangkat ln 5-nya bisa ke belakang ya. Sama dengan 10.000 kali E sama ln saling inverse. Tinggal 2 pangkat 5. 32 ya. 320.000. Bakterinya banyak ya. Pantas kita jadi batuk-batuk satu semester ini. Oke, lanjut ya. Moga-moga keluar dong. Sialan gak mau keluar.
Bentar. Lanjut ke soal ini. Klik. Tuh, keluar ya, diklik. Akibat memancarkan sinar radioaktif, katakanlah ini unsur karbon 14 ya. Karbon 14 meluruh tuh berkurang beratnya ya. Tentunya kalau sebuah zat memancarkan sesuatu, zatnya pasti berkurang berdasarkan hukum kekekalan massa ya. Ini berkurang. Dan katanya laju berkurangnya itu sebanding dengan jumlah zat saat itu. Jadi kita harus menotasikan nanti jumlah zatnya. Waktu paruh tuh waktu menjadi setengah dari berat semula adalah sekian tahun. Saat awal ada 10 gram. Berapa beratnya setelah 2000 tahun? Wah, setelah 2000 tahun mah kita mampus ya. Apa? Oke, mulai notasikan. Misalkan T dan Y menyatakan waktu dalam tahun dan banyaknya zat. Jadi modelnya sama lagi. DY dt sama dengan K kali Y kan? Belum, sebentar. Dikumpulkan dulu datanya. Saat awal Y0 10 gram. Kemudian ini bagusnya jangan nulis ini. Harusnya nulis Y5730 sama dengan 5 gitu ya. Y0 10 setelah sekian tahun menjadi setengahnya. Jadi Y5730 sama dengan 5. Ya udahlah, ikuti ini nggak apa-apa. Ditanya beratnya setelah 2000 tahun. Modelnya dulu. Model peluruhan dibaca dari sini. Laju ya, berkurang dengan laju berarti DY dt. Ini nanti K-nya pasti ketemu negatif. Kenapa? Karena kan Y-nya berkurang. Tapi kita hitung aja tanpa interpretasi fisiknya dulu. Kita hitung nanti juga ketemu negatif. Nggak usah ditulis dulu juga, ini nggak apa-apa. Nanti dihitung otomatis ketemu negatif. Karena kalau negatif berarti monoton turun Y-nya, berkurang. Oke, dari sini pakai pemisahan variabel, kemudian integralkan kayak tadi aja nih persisnya. Y-nya selalu positif jumlah zatnya kan. Kalau udah habis kita nggak bicara. Gitu. Sok, mau disalin dulu karena akan pindah halaman. Oke, kita mau nyari Y-nya jadi di E pangkatkan kayak tadi. Oh, langsung aja di E pangkatkan jadi ini. E pangkat. Dipisah ininya karena pangkat jumlah bisa ditulis sebagai perkalian. Nah, kita mencari E pangkat C sama K-nya. Lihat lewat syarat ini. Dan satu lagi lewat syarat waktu paruhnya. Syarat pertama ini. Y0, waktu T-nya 0, Y-nya 10. Waktu T-nya 0, ini Y-nya 10. Ketemu E pangkat C-nya. Sehingga Y-nya bisa ditulis ini. Cari K-nya dari syarat kedua. Waktu paruh. Jadi saat T-nya 5730, T-nya 5730, Y-nya tinggal 5 gram. Atau saya bagi 10 ke depan menjadi setengah ya. Gimana mendapatkan K-nya? Dilonkan ya. Dirangkai dengan fungsi inverse dari E.
dilonkan, nggak ditulis dilonkannya ya. Sebenarnya dari sini dilonkan dulu. Lon ini sama dengan ln 0,5 gitu. Nah, ln yang ini tinggal ini. Ketemulah K-nya. Kenapa jadi ln 2? Ln 0,5 itu sama dengan ln 2 pangkat min 1 kan? Min 1-nya ke depan, tinggal ln 2. Nah, kita lihat bahwa K-nya dapat negatif. Ln 2 positif negatif? Ln 2? Ingat grafik ln, makanya grafik ln. Di sini berapa? X-nya maksudnya 1 ya. Kalau di 2 positif, ini ln 2. Positif, jadi K-nya negatif. Ya biarin aja. Jadi solusinya dapat, masukkan K-nya. Ditanya setelah 2000 tahun. Ya masukkan aja T-nya 2000. Ya. Ya udah, ini nggak usah dihitung di ujian lah. Selesai. Masih ada satu soal lagi yang nggak ada di diktat dan sangat penting, suka keluar. Kasih tanda bintang 7. Ya, bintang 7 tuh obat sakit kepala. Zamannya bareng sama dulu namanya Naspro. Naspro kalian tahu nggak? Tablet Naspro. Nanti saya kasih coklat yang 99% sama dengan Naspro rasanya. Pahitnya. Sudah? Ini ngehalangin. Oke, begitu. Nah, berikutnya kita lihat yang namanya hukum pendinginan Newton. Sama aja dengan yang tadi, cuma beda alat sedikit gitu ya. Gini, sebuah benda dengan temperatur T, kalau di tutorial kayaknya nulisnya dengan suhu T. Saya nggak pakai suhu. Kenapa? Karena suhu itu biasanya di kelenteng. Belajar sembayang sama silat. Gitu ya. Suhu. Jadi pakainya temperatur. Sebuah benda dengan temperatur T bisa lebih panas dari suhu ruangan, bisa lebih dingin. Kalau dia lebih panas nanti menurun. Kalau lebih dingin nanti suhunya naik. Temperaturnya naik. Nah, diletakkan dalam ruang yang temperaturnya R. Kalau ini benda temperaturnya 90 derajat, ruangannya 25 derajat, berarti nanti akan turun ya temperaturnya, betul? Turun. Temperatur ruangannya naik nggak? Dianggap nggak, karena besar sekali. Atau ruangannya pakai AC, jadi selalu 25 itu ya. Jadi temperatur ruangannya konstanta. Temperatur lingkungan si benda konstanta. Bendanya berubah temperaturnya. Nah, hukum pendinginan Newton atau hukum pemanasan, kalau ini tadinya S gitu, ya pemanasan naik. Pemanasan atau pendinginan sama aja hukumnya. Hukum pendinginan Newton mengatakan, itu lagi ngapain jalan-jalan? Laju perubahan temperatur benda, yang diamati yang benda ya. Laju perubahan temperatur benda sebanding dengan perbedaan temperatur benda tersebut dengan temperatur ruangannya. Perbedaan atau selisih. Jadi modelnya seperti ini. Kalau temperaturnya T besar, yang benda ini ya, laju perubahan temperatur benda sebanding itu konstanta kali ini selisih
Ini lebih bagus pakai kata selisih. Selisih temperatur benda dengan ruangannya. Kalau yang sebelumnya kan DY dt sama KY. Sekarang DY dt K kali Y dikurangi temperatur ruangan. Itu aja bedanya. Ke bawahnya hampir sama aja. Contoh. Segelas kopi saat awal diseduh temperaturnya sekian. Panas mau diminum. Panas gitu ya. Bibirnya bengkak. Jadi diletakkan dulu pada ruangan yang temperaturnya 25 derajat. Supaya agak dingin. Kopi itu saat diminum katanya paling bagus antara 50 sampai 70 derajat Celcius. Terlalu panas kita masalah, terlalu dingin nggak enak. Tapi saya nggak tahu lah, saya nggak suka kopi. Kopi buek-buek. Setelah 5 menit kan turunnya tadinya 95, diamati, diukur pakai termometer jadi 70 5 menit. Nah, pertanyaannya, berapa temperatur kopi setelah 20 menit? Yang pasti kurang lebih bawah dari ini lagi ya. Temperatur kopi akan turun terus nggak? Kalau dia lama-lama kan mendekati 25 kan? Terus turun nanti ke 24, 23, 22 gitu nggak? Hah? Ya enggak ya. Temperatur kopi akan turun terus mendekati 25 kan? Kalau turun terus menjadi 20, 19 enak, kita nggak usah beli kulkas. Nanti ditaruh aja gini, temperaturnya jadi 3 derajat, enak gitu ya. ARS. Enggak ya. Jadi temperaturnya secara umum untuk jangka waktu 1-2 jam ya di atas 25 gitu. Oke, kita lihat sekarang. Misalkan T besar temperatur kopi dan T kecil adalah waktu dalam menit. Kita lihat. Ini modelnya. Laju perubahan temperatur benda sebanding dengan selisih temperatur benda dengan ruangannya. Jangan dibalik ya. Meskipun nanti kalau kelihatannya, loh ini nanti jadi negatif, biarin aja jadi negatif. Kalau ini tadinya S itu ditaruh di ruangan, ya T benda dikurangi T ruangan jadi negatif, biarin aja. Jangan dibalik-balik ini supaya jadi positif, jangan ya, ikuti aja. Oke? Kemudian apa di sini lihat? Oh ya, saya punya syarat. Saat awal temperaturnya segini, setelah 5 menit sekian. Sekarang saya mau mencari solusi T besarnya. Kita lihat. Oke. Pakai pemisahan variabel yang ada T besar dengan DT besar. Yang DT kecil dengan T. Nggak ada T, ya udah konstanta aja. Nah ini gimana? Yang kita punya adalah integral du per u baru ln mutlak u ya. Ininya harus sama nih. Ini harus sama. Ini kan beda. dt besar T min 25. Ya pakai substitusi. Ininya. U. Ya. du sama dengan dt. Itu pas di ekran bukan 70. Hah? Di soalnya 70. Oh, kalau gitu soalnya ganti 60 aja. Nah. Sebenarnya saya bikin soalnya tadinya 70. Di bawah hitungannya jadi rada susah. Kita ganti 60 yang di bawah. Yang di atas lupa. Oke. Nah ini mas standar ya. Setelah disubstitusi, buka aja. dt sama du, T min 25 jadi u. Nah ini kan baru boleh ln mutlak u. Nah. Kemudian U-nya selalu positif atau negatif?
Bentar, U-nya kembalikan lagi ke T besar karena kita mau nyarinya T besar kan. T min 25 positif selalu, betul? Temperatur kopi dikurangi temperatur ruangan selalu positif. Paling kalau ditunggu seharian sama itu. Sehingga udah bawahnya sama aja. Pasti enggak negatif. Mutlaknya bisa hilang. Jadi lawan mutlak, hilang mutlaknya. Kita pangkatkan. Oh, lanjut. Di pangkatkan supaya keluar T-nya ya. T min 25-nya. Udah ini kan standar kayak tadi, tinggal ngitung aja. T-nya saya hitung. Pakai syarat awal. T0 sekian. Masukkan waktu T-nya 0, T besarnya 95. Ketemu pangkat C-nya. Jadi tulis lagi solusinya sekarang. 25 ditambah 70. Ini ya. Setelah 5 menit jadi 60. Berarti ini 60 T besarnya saat T kecilnya 5. Gitu. Carilah. 60 kurangi 25 tinggal 35. Nah ini kenapa tadi saya pakai 60 supaya ini pas jadi setengah gitu ya. 35 per 70. Kalau enggak, kalau ini tadi 70, ininya enggak enak angkanya. Oke. Oke, dari sini saya punya ini ya. 35, 70. Kedua ruas bagi 70. Supaya keluar K-nya gimana? Dilonkan. Lonkan. Kiri tinggal 5K. Kanan. Tadi lon 2 tuh. Berarti lon setengah tuh lon 2 pangkat min 1. Min 1-nya ke depan. Kayaklah ketemu K-nya gitulah. Udah ketemu K-nya. Kita masukkan ke solusinya lagi yang ini. Setelah 20 menit. Setelah 20 menit. Ya hitung aja masukkan T-nya 20 kan. Ya angkanya jelek biarin aja. So, segitu dulu. Sambil beres-beres. Sambil nunggu yang nyalin, saya beres-beres dulu. Takut muncul Pak Joko soalnya. Udah 36. Tapi saya nggak akan ditinggal dah. Kalau telat dikit juga. Supirnya takut sama saya. Oke. Yang B pertanyaannya. Setelah berapa menit temperaturnya jadi 50? Ya masuk aja temperaturnya 50. Dicari T kecilnya. Tengong langsung buka. Hitung-hitungan lah. So, kalau mau disalin. Mungkin dikasih, kalau nggak dikasih tabel ya udah aja biarin gitu. Mendingan nggak dikasih. Jadi biar angkanya udah aja gitu. Salah satu dosen yang kalau salah ngitung suka dipotong gede, aman di ujian akhir. Karena dia lagi umroh. Koreksinya diganti dosen lain. Iya, kalau kalian amati WA-an saya sama dia, kalau salah soal misalnya polinom X pangkat 3 tambah 5X tambah 4. Si mahasiswa nulisnya kurang 4. Ke bawahnya betul.
Di dia mah nilainya 2 dari 10. Saya bilang, kalau nggak mempermudah soal, nilainya masih full kalau di saya. Paling dikasih minus lah. Kalau harus 10 min. Gitu. Ya biarlah umroh dulu biar eling dia. Oke, sekian dulu. Silakan bubar. Kalau ada pertanyaan masih ada semenit. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Rekaman.